Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, hari ini kami dari kelompok A3 akan mempresentasikan tentang premedikasi atropin silazin dan anestesi infus gravimetrik ketamin propofol pada anjing. Pada kelompok A3 beranggota Ninyoma Anggariani Astiti dengan NIM akhir 035, Siti Amelia dengan NIM akhir 042, Audrey Magnolia Yunadi dengan NIM akhir 101, Ida Ayu Chandra Nariswari dengan NIM akhir 109, Jessica Lauren Munte dengan NIM akhir 115, Ahmad Haris Fitra Mauladi dengan NIM akhir 116, dan Igede Ariana Antara dengan NIM akhir 195. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Anestesi merupakan tahapan yang sangat penting pada tindakan pembedahan, karena pembedahan tidak dapat dilakukan jika anestesi belum dilaksanakan. Anestesi umum mempunyai resiko besar dari prosedur pembedahan karena nyawa pasien yang dianestesi dapat terancam, sehingga perlu memilih anestetik yang aman dan ideal. Anestesi umum yang sering digunakan adalah anestesi inhalasi, tetapi anestesi inhalasi tidak praktis digunakan untuk kasus lapangan. Alternatif anestesi inhalasi digunakan metode anestesi intravenal total, tetapi alat yang digunakan masih mahal. Metode yang lebih praktis adalah metode infus gravimetrik yang merupakan pemberian anestetik parenteral secara intravena terus-menerus dengan cara mencampurkan anestetik ke dalam kantong cairan infus, kemudian dialirkan melalui tetes infus berdasarkan gaya gravitasi dengan dosis dan kecepatan tetes tertentu. Anestetik parenteral yang dapat diberikan melalui tetes infus intravena adalah propofol, yang merupakan substansi parenteral sebagai agen induksi pada anestesi umum. Propofol memiliki waktu pemilihan yang singkat, tetapi dapat mengakibatkan bradikardia dan dapat mengancam nyawa jika diberikan dalam dosis tinggi. Ketamin dapat dikombinasikan dengan propofol untuk menurunkan dosis hipnotik propofol dan juga mengurangi pengaruh depresi, respirasi, dan kardiovaskular. Untuk mengatasi efek samping, ketamin dapat dikombinasikan dengan silazin sebagai premedikasi. Dengan menggunakan silazin sebagai premedikasi pada anjing dapat menyebabkan muntah, hipersalivasi, dan bradikardia. Rumusan masalah berupa bagaimana kualitas dan efektivitas pemeliharaan status teranestesi menggunakan metode infus gravimetrik dengan kombinasi ketamin propofol pada anjing, berapa lama waktu anestesi yang dihasilkan oleh penggunaan kombinasi ketamin propofol melalui infus gravimetrik pada anjing, dan bagaimana pengaruh kombinasi ketamin propofol terhadap fungsi kardiovaskular dan respirasi selama pemeliharaan anestesi dengan metode infus gravimetrik pada anjing. Tujuannya adalah untuk mengetahui kualitas dan efektivitas pemeliharaan status teranestesi menggunakan metode infus gravimetrik dengan kombinasi ketamin propofol pada anjing, untuk menentukan lama waktu anestesi yang dihasilkan oleh penggunaan kombinasi ketamin propofol melalui infus gravimetrik pada anjing, dan untuk mengevaluasi pengaruh kombinasi ketamin propofol terhadap fungsi kardiovaskular dan respirasi selama pemeliharaan anestesi dengan metode infus gravimetrik pada anjing. Selanjutnya itu studi kasus. Kasusnya itu pertama, anestesi itu merupakan sebuah tahapan dalam tindakan pembedahan. Tanpa anestesi yang efektif, prosedur pembedahan itu tidak dapat dilaksanakan. Nah, kita itu juga melakukan sebuah protokol anestesi yang ideal yang mampu menghasilkan analgesi atau penghilangan rasa sakit, sedasi, relaksasi otot, dan keadaan tidak sadar. Sekaligus anestesi ini bisa dipastikan aman untuk sistem vital tubuh pasien. Kemudian masalahnya itu protokol anestesi yang umum digunakan yaitu anestesi inhalasi memiliki beberapa kelemahan, yaitu pertama, perangkat itu rumit dan mahal, kemudian kedua itu tidak praktis untuk menangani kasus pembedahan di lapangan, kemudian yang ketiga itu polusi dan resiko menyebabkan
polusi terhadap ruang individu atau hewan di ruang operasi. Kemudian yaitu keempat, keterbatasan prosedur yang tidak dapat digunakan untuk penanganan prosedur yang khusus. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu tujuan. Penelitian ini itu bertujuan untuk menilai kualitas dan efektivitas penggunaan kombinasi ketamin, propofol yang diberikan secara infus gravimetrik untuk pemeliharaan status anestesi pada anjing. Secara spesifik, penelitian ini juga mengevaluasi tingkat keamanan protokol tersebut terhadap fungsi kardiovaskuler dan fungsi respirasi anjing selama prosedur anestesi. Di sini itu ada yaitu gambar yang pertama yaitu ada gambar ketamin, kemudian ada gambar propofol dan gambar infus gravimetrik. Baik, selanjutnya adalah metode. Kenapa kita harus tahu bagian metode? Karena di bagian inilah kita tahu cara melakukan penelitian dan penelitian apa yang kita ambil. Nah, di sini itu kita menggunakan metode anestesi infus gravimetrik yang dimana ini itu menggunakan anestesi parenteral yaitu campuran antara ketamin dan propofol dicampur dalam kantong cairan infus atau NaCl 0,9% dan dialirkan melalui tetes infus intravena secara terus-menerus berdasarkan gaya gravitasi. Subjek yang digunakan yaitu 20 ekor anjing domestik jantan dengan bobot rata-rata 10 kurang dari 2 kg dan umurnya itu 2 kurang lebih 4 bulan. Nah, protokol anestesi hewan itu juga menjadi 5 kelompok perlakuan masing-masing 4 ekor. Nah, di sini tuh ada 1, 2, 3. Kemudian untuk kelompok perlakuan ada AXKP, K2P2, ASKP, KPP4, dan K6 dan seterusnya. Yang pertama yaitu ada pramedikasi semua anjing, yaitu diberi pramedikasi atropin dan silazin secara intramuskular. Kemudian induksi 10 menit setelah pramedikasi, semua anjing diinduksi dengan ketamin dan propofol secara intravena. Kemudian yang ketiga itu pemeliharaan 15 menit, kemudian infus diberikan sampai menit ke 120. Untuk perlakuan itu ada kombinasi ketamin propofol dosis 0,2, 0,4, dan 0,6. Ada juga yang hanya propofol saja yaitu 0,4 dan yang terakhir yaitu anestesi inhalasi dengan isofloran 1-2%. Pada slide ini, kita akan melihat data waktu anestesi pada anjing yang diberikan kombinasi premedikasi atropin, silazin, ketamin, propofol atau AXKP. Jadi, pemeliharaan anestesi ini dilakukan melalui infus gravimetrik ketamin, propofol atau anestesi inhalasi isofuran. Pada tabel 1 ini menunjukkan nilai rata-rata simpangan baku untuk waktu induksi, durasi anestesi, waktu sadar, dan pemulihan. Jadi, dari tabel terlihat bahwa induksi anestesi cepat dan lembut berlangsung antara 2-2,5 menit. Durasi anestesi cukup lama dan stabil berkisar 113 hingga 118 menit. Untuk waktu sadar dan pemulihannya, dia relatif lebih cepat dan aman antara 4 hingga 43 menit. Untuk mekanisme kerja obatnya, jadi propofol bekerja pada reseptor GABA-A sehingga menimbulkan induksi dan pemulihan cepat. Lalu untuk ketamin bertindak sebagai antagonis reseptor NMDA yang menghasilkan anestesi dan analgesia serta memperkuat efek propofol. Untuk kombinasi kedua obat menghasilkan induksi lembut durasi anestesi memadai dan pemulihan cepat tanpa depresi respirasi yang signifikan. Baik, selanjutnya kita akan meninjau fungsi kardiovaskuler melalui parameter capillary refill time atau CRT. Jadi, untuk CRT ini digunakan untuk menilai perfusi perifer. Untuk hasil pengukurannya menunjukkan bahwa pada semua perlakuan CRT tetap dalam kisaran normal yaitu kurang dari 2 detik yang menandakan perfusi jaringan tetap adekuat selama pemberian anestesi. Jadi untuk kombinasi ASKP ini aman secara hemodinamik dan tidak menimbulkan hipoperfusi pada anjing yang diteliti. Baik, untuk berikutnya adalah hasil dan pembahasan dari denyut jantung. Untuk yang pertama, pada fase awal disebabkan oleh premedikasi atropin silazin sehingga dia itu terjadi bradikardi. Ya, berikutnya silazin bekerja dengan lebih cepat dibandingkan atropin sehingga menurunkan heart rate yang kuat.
Sebagai agonis alfa-2 adrenergic, silasin menekan transmisi saraf simpatik, meningkatkan aktivitas parasimpatik atau vagal, mengakibatkan bradikardi. Yang kedua, setelah 20 menit, itu terjadinya peningkatan HR dimulai dari atropin yang bekerja sehingga efeknya lebih lambat karena injeksinya intramuskuler yang berbarengan dengan silasin. Berikutnya, ini disebabkan karena atropin merupakan antimuskarinik yang menghambat asetilkolin, meningkatkan HR dan mencegah bradikardi akibat silasin, juga mengurangi salivasi sekresi bronkial dan mencegah aritmia. Berikutnya, di menit sekitar 70 hingga 140, itu dilakukannya infus propofol 0,4 mg kg per menit sehingga terlihat HR yang menurun nyata. Penyebabnya itu karena efek silasin masih aktif menekan HR, efek atropin itu sudah mulai habis setelah lebih dari 50 menit. Propofol menurunkan tekanan darah namun tidak selalu mengubah HR secara signifikan. Mekanisme ini bekerja dengan pada reseptor GABA A, beta 3 hilang sadar, B2 sedasi. Itu menimbulkan hipotensi dan bradikardi, terutama dosis tinggi atau pemberian cepat. Baik, untuk hasil pembahasan fungsi kardiovaskuler berikutnya itu ada EKG, di mana selama anestesi ambil dituduh gelombang PDAP serta durasi interval PR dan QRS tidak mengalami perubahan nyata dengan nilai awal pada semua perlakuan. Nah, ini terlihat pada gambar 1B, 1C, 1D, dan 1F. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas listrik jantung atau depolarisasi dan repolarisasi tetap normal. Hal ini berarti premedikasi, induksi, dan pemeliharaan anestesi tidak mengganggu konduksi listrik jantung. Interval QT mengalami perpanjangan pada perlakuan yang propofol tunggal AXKP 4 dan isofluoran AXKP karena kedua anestesisnya sempat memperlambat repolarisasi ventrikel akibat penurunan denyut jantung. Sebaliknya, kombinasi ketamin propofol AXKP K2 P2 dan AXKP K4 P4 tidak menimbulkan perubahan QT secara fisiologis. Semakin lambat denyut jantung, semakin panjang interval QT, dan perpanjangan ini disebabkan oleh efek silasin dalam premedikasi yang menurunkan HR. Dengan demikian, interval QT sangat dipengaruhi oleh kecepatan denyut jantung, bukan oleh gangguan langsung pada fungsi listrik jantung. Baik, selanjutnya merupakan hasil dan pembahasan dari fungsi respirasi. Itu yang pertama, ada frekuensi respirasi dan saturasi oksigen, di mana anjing diberikan dua perlakuan. Itu yang pertama ada pemberian propofol dan pemberian campuran propofol plus ketamin. Nah, pada pemberian propofol saja dengan dosis 0,4 mg per kilogram per menit, itu dapat dipantau bahwa terjadi penurunan frekuensi respirasi pada anjing di menit ke-40 hingga 70. Hal ini dapat dilihat pada tabel bagian atas dengan grafik ungu bergambar silang. Kemudian pada perlakuan 2 itu di mana anjing diberikan campuran propofol dan ketamin. Itu yang pertama dengan dosis 0,2 hingga 0,4 mg per kilogram per menit. Itu terpantau nilai respirasi dan saturasi oksigen pada anjing tetap stabil. Untuk grafiknya dapat dilihat pada tabel yang atas dan bawah. Itu grafik biru bergambar diamond untuk dosis 0,2 dan grafik ungu bergambar silang untuk dosis 0,4. Kemudian selanjutnya diberikan juga campuran propofol plus ketamin dengan dosis 0,6 mg per kilogram per menit. Itu terpantau bahwa pernafasan tidak stabil dan saturasi oksigen pada anjing menurun tajam di menit ke-50 hingga 140. Hal ini dapat dilihat pada tabel atas dan bawah pada grafik berwarna hijau bergambar segitiga. Kemudian selanjutnya ada pemantauan end-tidal karbon dioksida atau CO2. Nah, pada semua perlakuan, perubahan kadar CO2 di akhir nafas tidak berbeda nyata dengan nilai awal. Artinya, obat-obat anestesi yang digunakan tidak mengubah volume udara yang keluar masuk dari paru-paru. Namun, ketika anjing diberikan campuran ketamin plus propofol dengan dosis 0,6 mg per kilogram per menit, itu terpantau kadar CO2-nya tidak stabil atau naik turun, walaupun tidak signifikan. Namun, hal tersebut tentu tetap menunjukkan sebuah masalah. Nah, dapat dilihat dari grafik berwarna hijau berbentuk segitiga.
Baik, yang selanjutnya adalah diskusi. Pertama, mengenai protokol anestesi yang digunakan, kombinasi premedikasi atropin, silasin, yang kemudian dilanjutkan dengan induksi ketamin dan propofol menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, di mana protokol ini memberikan kualitas anestesi yang baik dengan efek samping yang minimal terhadap fungsi kardiopulmoner pasien. Nah, hal ini sesuai dengan penelitian Sudisme dan kawan-kawan pada tahun 2012 yang melaporkan bahwa kombinasi ketamin propofol dengan dosis 0,2 sampai 0,4 mg per kilogram per menit itu menghasilkan waktu induksi yang cepat, durasi anestesi yang memadai, dan pemulihan yang smooth. Kemudian yang kedua itu pemilihan teknik bedah. Pada kasus ini teknik herniorafi disesuaikan dengan jenis dan ukuran dari defek hernia. Untuk hernia umbilikalis yang kecil hingga sedang seperti pada pasien, itu teknik simple interrupted suture atau continuous suture menggunakan benang absorbable sudah cukup efektif. Namun, untuk defek yang lebih besar, kita bisa mempertimbangkan teknik flap peritoneal. Teknik ini melibatkan mobilisasi lapisan peritoneum untuk menutup defek secara berlapis, sehingga memberikan kekuatan tensil yang lebih baik dan meminimalkan risiko terjadinya rekurensi atau kambuhnya hernia. Kemudian yang ketiga itu ada evaluasi hasil dari operasinya, di mana kesembuhan luka pasca operasi pada kasus ini berlangsung dengan baik, di mana jahitan bisa dicabut pada hari ke-9. Nah, hal ini juga disesuaikan dengan waktu penyembuhan luka normal pada babi muda, di mana fase proliferasi dan remodeling berlangsung optimal dalam 7-10 hari pertama. Dan yang penting untuk dicatat itu adalah tidak adanya komplikasi yang terjadi seperti infeksi, pembentukan seroma, atau dehiscence. Nah, keberhasilan ini tidak lepas dari manajemen preoperatif yang baik, termasuk pemberian antibiotik profilaksis dan perawatan luka yang baik. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi, kombinasi premedikasi antara atropin dan silasin dan anestesi infusgrafenik ketamin propofol pada anjing terbukti efektif dan aman. Protokol ini menghasilkan induksi cepat, durasi anestesi yang cukup lama, serta pemulihan yang singkat tanpa menimbulkan gangguan berarti pada fungsi kardiovaskuler dan respirasi. Dosis 0,2 sampai 0,4 mg per kilogram per menit memberikan hasil paling stabil, sedangkan dosis tinggi menimbulkan ketidakstabilan jantung dan respirasi. Selanjutnya untuk saran, dalam penerapan metode anestesi infusgrafenik dan kombinasi ketamin propofol, disarankan agar penentuan dosis dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kondisi fisiologis hewan. Dosis yang paling aman dan stabil berdasarkan hasil penelitian adalah pada kisaran 0,2 hingga 0,4 mg per kilogram per menit. Selama proses anestesi, pemantauan terhadap parameter vital seperti frekuensi denyut jantung, frekuensi napas, saturasi oksigen, dan capillary refill time atau CRT perlu dilakukan secara terus-menerus untuk mendeteksi dini adanya perubahan hemodinamik ataupun gangguan respirasi. Baik, sekian dari presentasi kelompok A3. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.